NIDN 0930059201. Saya adalah salah satu dosen program studi D3 Keperawatan Gigi Stikes Aman. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, khususnya di bidang pengajar. Sebagai bagian dari Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang pengajaran, saya mengempuh mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat yang merupakan mata kuliah wajib di semester 1 dengan bobot 2 SKS. Saya akan memulai mendeskripsikan mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Deskripsi mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat membahas mengenai ruang lingkup kesehatan masyarakat, termasuk usaha preventif dan rehabilitatif untuk meningkatkan kesehatan, serta pemanfaatan teori dan aplikasi untuk mengatasi masalah kesehatan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat adalah mahasiswa diharapkan mampu untuk mengetahui dan memahami konsep kesehatan masyarakat, pilar keilmuan kesehatan masyarakat, dan upaya pencegahan penyakit di masyarakat. Dalam hal sub-CPMK dalam mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang pertama adalah mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar kesehatan masyarakat. Yang kedua, mampu menjelaskan masalah kesehatan masyarakat. Yang ketiga, mampu menjelaskan konsep sehat dan sakit. Yang keempat, mampu menjelaskan epidemiologi penyakit menular dan tidak menular. Yang kelima, mampu menjelaskan kesehatan lingkungan dan hygiene sanitasi. Yang keenam, mampu menjelaskan konsep reproduksi remaja beserta permasalahannya. Yang ketujuh, mampu menjelaskan konsep kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedelapan, mampu menjelaskan definisi promosi kesehatan dan bentuk promosi kesehatan. Yang kesembilan, mampu menjelaskan definisi dan masalah gizi masyarakat. Yang kesepuluh, mampu menganalisis tentang administrasi kebijakan kesehatan. Yang kesebelas, mampu menjelaskan sistem ketahanan nasional. Adapun proses pembelajaran pada mata kuliah ini dilaksanakan melalui tatap muka dengan metode Student Center Learning, di mana proses ini berpusat pada mahasiswa agar mahasiswa lebih aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, memakai problem based learning dan project based learning, di mana mahasiswa dilatih untuk memecahkan masalah dan melatih mahasiswa untuk membuat makalah serta video pembelajaran. Yang ketiga, diskusi dan tanya jawab, di mana tujuan dari metode ini adalah untuk membuat kelas menjadi lebih aktif lagi, serta melatih mahasiswa untuk berani dalam mengutarakan pendapat dan membuat feedback satu sama lain. Adapun bobot penilaian pada mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, yang pertama adalah UTS ataupun UAS sebanyak 25%, ada kehadiran sebanyak 20%, ada tugas 25%, ada etika 20%, dan ada kuis sebanyak 10%. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pengajaran dan proses pembelajaran mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Mahasiswa-mahasiswi di juga keperawatan gigi Stikes Amanah. Hari ini alhamdulillah kita bertemu kembali tentunya insya Allah dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat, di mana untuk pertemuan hari ini kita masuk di materi gizi kesehatan masyarakat. Pekan lalu itu kita sudah membahas mengenai perilaku ya, perilaku masyarakat. Jadi apa saja yang bisa kita dapatkan ketika kita melakukan perilaku yang berkaitan dengan kesehatan.
dengar atau tahu itu istilah gizi itu apa ya? Atau dia membahas tentang apa sih? Gizi. Ada? Belum pernah ya? Belum pernah dengar ya? Oke, baik, kita lihat terlebih dahulu. Jadi gizi itu adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang ada hubungannya dengan makanan. Jadi seperti apa makanan itu bisa bekerja dengan baik ke dalam tubuh kita. Kalau kita makan yang sehat, ya tentunya manfaatnya sehat gitu ya, berguna untuk tubuh kita. Itu juga dengan sebaliknya. Oke. Kemudian kita lihat kata gizi berasal dari bahasa Arab yaitu giza yang berarti makanan. Jadi sebenarnya maka misalnya istilah gizi itu terinspirasi dari kata giza itu sendiri. Kemudian ilmu gizi juga berkaitan dengan tubuh manusia. Teman-teman belajar anatomi ya? Belajar anatomi. Jadi kalau kita ada pengantar anatomi, itu sebenarnya ada kaitannya dengan tubuh kita. Gimana sih caranya kita mendapatkan tubuh yang sehat? Oh ternyata kalau dalam hal gizi, ya tentunya berkaitan dengan apa yang kita konsumsi, gitu ya? Oke. Lanjut, ini ada beberapa istilah-istilah yang berkaitan dengan gizi. Yang pertama adalah zat gizi atau nutrien. Jadi dia adalah ikatan kimia yang diperlukan tubuh untuk melakukan fungsinya, yaitu menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan serta mengatur proses dalam kehidupan. Kemudian ada gizi atau nutrition. Dia adalah zat pada makanan yang dibutuhkan oleh organisme untuk pertumbuhan dan pertumbuhan kita konsumsi. Jadi ada karbohidrat. Karbohidrat berasal dari mana? Ya, dari nasi. Apa lagi? Jagung. Kemudian gandum ya. Oke, kemudian protein. Proteinnya dapat dari daging sapi. Telur. Lagi tempe ayam. Oke. Lemak berarti dari lemak yang baik tuh ada di alpukat. Nah, kalau mau saya punya dapat lemak tapi lemaknya yang baik, saya akan konsumsi alpukat. Tapi jangan pakai susu lagi. Ibu, saya alpukat tapi bikin jus tapi dapat lagi susunya, ada mesesnya, ada ini ya. Jangan. Ya, jangan. Dia pasti sudah sehat karena minum jus alpukat tapi banyak tambahannya. Oke, lemaknya dapat tapi gulanya dapat lagi. Lanjut. Nah, kenapa harus seimbang? Soalnya kalau tidak seimbang akan terjadi yang namanya malnutrisi. Misalnya kalau dia kurang, dia akan gizi kurang. Kalau dia berlebih, dia akan berlebih. Gitu ya. Nah, kalau misalnya pertumbuhan fisik sama perkembangan otaknya tidak berjalan dengan sesuai dengan usianya, maka akan mempengaruhi kesehatan. Sama kalau misalnya saya kurang dalam konsumsi makanan, ya akan mempengaruhi kesehatan saya. Ada yang sering timbang berat badannya dan merasa berat badan saya itu berlebih atau kurang. Bu, saya berat badannya kok 35 ya, usia saya sudah 21, tinggi saya cuma 140. Nah, artinya harus aware ya, jadi harus kita kejar. Oke, kita masuk ke masalah gizi pada bayi, balita, dan anak remaja. Yang pertama adalah ada CAP, kurang energi protein. Kemudian ada kekurangan vitamin A. Vitamin A itu biasanya diberikan 2 kali dalam setahun. Jadi bulan Februari dan bulan Agustus. Jadi kalau teman-teman punya adik, punya ponakan, balita, bawa nanti bulan 8 ke puskesmas. Gitu ya. Bagaimana caranya kita memperbaiki gizi? Itu ada namanya intervensi. Apalagi itu intervensi? Intervensi itu apa ya? Apa? Intervensi itu apa ya? Kita mengintervensi.
bagi ibu hamil, bagi ibu menyusui yang rentan terhadap kekurangan gizi. Tadi sudah kita lihat ya kategori umur yang rentan itu siapa saja. Nah, itu kita lihat dan kita berikan intervensinya. Kemudian fortifikasi makanan. Fortifikasi makanan tuh sama seperti garam. Garam itu sebenarnya tidak ada iodiumnya, tapi setelah difortifikasi jadi ada. Biskuit buat anak itu tidak ada semua pure dalam satu biskuit, tapi difortifikasi. Misalnya tepungnya itu tinggi protein, misalnya ya, jadi difortifikasi seperti itu. Kemudian suplementasi zat gizi mikro, artinya mikro tuh sedikit ya, sedikit yang dibutuhkan, seperti tablet tambah darah untuk ibu hamil, untuk remaja. Kemudian suplemen vitamin A untuk balita. Kemudian ada pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan. Kalau misalnya dia ditambah dengan susu formula, dia eksklusif atau tidak? Kalau misalnya dia ASI tapi ternyata ditambah juga dengan susu formula, itu eksklusif atau tidak? Kenapa? Ya atau tidak? Tidak ya? Kenapa? Sudah tepat? Tidak. Tapi alasannya? Kelebihan. Yang namanya eksklusif artinya cuma dia ya. Tidak ada yang lain. Artinya cuma ASI aja. Kalau eksklusif tuh pokoknya satu, tidak ada teman yang lain. Jadi kalau misalnya dia dapat ASI tapi ternyata dicampur dengan susu formula, artinya dia bukan ASI eksklusif. Gitu ya? Oke. Lanjut. Ada kemudian integrasi program gizi dengan kesehatan ibu dan anak seperti imunisasi dan pendidikan kesehatan. Kalian dulu imunisasi ya waktu kecil? Sudah ditanya orang tuanya? Yakin? Kemarin dapat vaksinasi COVID? Ada yang dapat, ada yang tidak. Alasan yang tidak dapat kenapa? Takut. Oke, jadi tidak wajib ya, menjaga diri saja. Kemudian upaya lainnya adalah pendidikan dan sosialisasi, misalnya edukasi gizi di sekolah. Sama nih teman-teman mahasiswa di Tiga Keperawatan Gigi, nantinya pasti akan mengedukasi ya anak-anak sekolah, warga sekitar, gimana sih caranya menyikat gigi yang baik dan benar, gimana sih cara pemilihan pasta gigi yang baik, gitu. Jadi edukasi seperti itu. Kemudian kampanye publik itu tentang pentingnya pola makan. Kampanye kalian itu misalnya bagaimana cara memilih makanan yang baik untuk kesehatan gigi. Oke, tidak boleh makan yang manis ya. Habis makan yang manis silakan untuk gosok gigi misalnya, atau berkumur. Kemudian ada penyuluhan gizi masyarakat ya, sama misalnya kita menggunakan media-media. Biasanya kita menggunakan video, poster, leaflet misalnya ya. Kemudian ada peningkatan sanitasi dan kebersihan, ada penyediaan air bersih untuk mencegah penyakit dan berhubungan dengan air. Misalnya apa? Saya diare, itu ya. Air yang digunakan itu kurang bersih, tapi dipakai untuk masak, untuk minum, untuk cuci baju dan lain-lain. Kemudian ada kampanye cuci tangan. Jadi bagaimana caranya kita mencuci tangan yang baik dan benar dengan air yang mengalir dan menggunakan sabun ya, tentu saja. Kemudian ada namanya kadarsi. Apa itu kadarsi? Keluarga sadar gizi. Ada
bagaimana keluarga yang berperilaku gizi seimbang dan mampu mengenali serta mengatasi masalah gizi anggota keluarganya. Dan apa itu perilaku gizi seimbang? Itu adalah pengetahuan, sikap, dan praktek keluarga yang meliputi mengonsumsi makanan seimbang dan berperilaku sehat. Jadi semua harus ada, proteinnya ada, buah-buahannya ada, sayurannya ada, mineralnya ada. Makanan seimbang itu adalah makanan keluarga yang mengandung semua zat gizi. Jadi semua itu diperlukan oleh seluruh anggota keluarga yang sesuai dengan porsi masing-masing. Apakah kita samakan porsi anak bayi umur 2 tahun dengan remaja 20 tahun? Hanya tidak ya. Jadi bagaimana anggota keluarga sudah tahu bagaimana caranya pemberian porsi masing-masing anggota keluarganya. Kenapa sasarannya keluarga? Ya karena keluarga yang akan memfasilitasi kita dalam pemberian menu. Itu ya, misalnya ibu. Nah, ibu ini yang akan memasak, ini yang akan memberikan makanan kepada anak. Jadi pengambilan keputusan dalam bidang pangan, gizi dan kesehatan itu dilaksanakan terutama di tingkat keluarga. Ibu yang memutuskan mau makan sayur apa. Ibu yang mau menentukan kuah kita itu adalah kuah Indomie atau mie instan atau kuah sayur. Gitu ya. Kemudian sumber daya. Ya, sumber daya dimiliki dan dimanfaatkan oleh tingkat keluarga pastinya. Masalah gizi yang terjadi di tingkat keluarga itu biasanya dikaitkan dengan perilaku keluarga. Jadi tidak semata-mata oleh kemiskinan dan tidak ketersediaan pangan. Misalnya, dia ini kalau dalam hal ekonomi bagus ya, tapi ternyata anggota keluarganya dia merokok. Ya sama aja, mau sesehat bagaimanapun makanan yang dimasak oleh ibu, tapi ternyata bapaknya merokok dan merokok di dalam rumah, anak tuh akan terpapar. Dia akan hirup. Tapi kan saya bukan perokok, yang perokok bapak saya, tapi kamu tuh sudah termasuk dalam perokok. Ya, betul sekali. Dan terkadang yang pasti itu lebih berbahaya ya. Dilihat lagi dari faktor apa tadi? Faktor daya tahan tubuhnya. Misalnya untuk anak-anak biasa ya, anak-anak balita ternyata sesak nafas dilarikan masuk rumah sakit karena ternyata tamunya merokok, habis merokok, atau ternyata bapaknya yang merokok, habis merokok di luar mesti gendong, anaknya ngirup bajunya, anaknya kena ispa, anaknya kena gangguan saluran pernapasan, gitu ya. Kemudian kebersamaan antar keluarga dapat memobilisasi masyarakat untuk memperbaiki kesehatan gizi dan kesehatan. Jadi bagaimana keluarga yang harmonis tentunya keluarga yang selalu erat hubungan tali keluargaannya selalu bersama, diskusi, bermusyawarah, itu bisa saling sharing, salah satunya dalam hal kesehatan. Contoh perilaku sadar gizi. Yang pertama, memantau berat badan secara teratur. Jadi setelah ini tolong teman-teman rutin ya pantau berat badannya. Ya, at least minimal sekali dalam sepekan. Ya. Jadi rutin memantau berat badannya. Kalau merasa berat badan saya kok turun lagi ya silakan ditingkatkan asupannya, tingkatkan protein yang baik,
yang ada informasi bahwa dia terfortifikasi iodium, ada izin Devkesnya atau ada SNI-nya, ada labelnya ya. Kemudian memberikan ASI saja kepada bayi sampai usia 6 bulan. Calon ibu semua, wanita-wanita yang ada di sini, kalau sudah melahirkan, punya anak, tolong untuk memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Itu ya. Jadi jangan malas, jangan cepat putus asa. Biasanya itu mereka merasa bahwa ASI-nya dapat keluar. Itu ya, tidak distimulasi. Nah, itu kan harus dirangsang, harus dilihat kembali apa faktor yang membuat ASI-nya tidak mau keluar. Kemudian mendapatkan dan memberikan suplementasi gizi bagi anggota keluarga yang membutuhkan. Apa contoh suplementasi gizi yang tadi? Apa tadi? Yang buat anemia? Tablet tambah darah. Ya, tablet tambah darah. Silakan dikonsumsi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Mungkin silahkan terkait materi kita pada hari ini. Ada yang mungkin pernah punya pengalaman atau anggota keluarganya atau bahkan kalian sendiri. Ada mungkin? Tadi siapa? Silahkan berdiri. Ya, namanya siapa? Ya, silakan. Kenapa sampolet itu berpengaruh sekali sama janin? Kayak biasa kejadian kok kalau ibu hamil itu kekurangan sampolet bisa bikin bayinya cacat. Oke. Ya, siap. Oke, jadi ada apa dengan asam folat? Apa sih asam folat itu sangat penting untuk ibu hamil? Karena asam folat itu salah satu fungsinya adalah untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan janin kita. Kalau kebutuhan asam folat yang tidak terpenuhi, nah banyak faktor. Banyak yang membuat anak kita misalnya cacat atau pertumbuhan perkembangan salah satu organ tubuhnya tidak sempurna. Itu ya. Jadi pernah tidak lihat ada anak yang sudah lahir ada penyakitnya? Ada ya? Misalnya, sudah ada penyakit paru-paru bawaan. Artinya perkembangan paru-parunya itu belum sempurna tapi sudah dilahirkan. Sudah dilahirkan ya karena sudah bulannya, sudah waktunya. Artinya memang ada penghambatan, artinya memang ada perkembangan yang tidak sesuai dengan usianya. Makanya tadi diperlukan asam folat untuk harus selalu dikonsumsi. Sama tadi tablet tambah darah. Karena jangan sampai pada saat nanti dia melahirkan tuh dia pendarahan, dia kekurangan darah. Kalau pendarahan dia bukan cuma beresiko ke anaknya, tapi juga ke ibunya. Itu ya. Oke, jelas yang pertanyaan jelas ya. Jelas ya. Oke. Selanjutnya mungkin masih ada. Ini terima kasih ya untuk teman-teman atas partisipasinya, atas keaktifannya, feedback yang teman-teman berikan terhadap materi kita pada hari ini. Harapannya semua paham ya, materinya paham, kemudian bisa dipelajari dengan baik, dan yang terpenting adalah bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan ilmu ini ke kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Baik, terima kasih. Mohon maaf